Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Litita Cahya. Saya dari Pendidikan Matematika kelas 6E Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program percabangan mencari nilai terbesar. Oke, untuk yang pertama kita analisis dulu flowchart-nya ya. Nah, flowchart-nya bentuknya seperti ini. Mulai dari start sampai finish. Oke. Selanjutnya terdapat 4 variabel yang dideklarasikan di dalam flowchart, yaitu nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan max. Setelah itu, ada 3 inputan, yaitu nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Untuk selanjutnya, terdapat 2 if. Apa sih yang dimaksud 2 if itu? 2 if itu ialah prosesnya, yaitu ini. Ini adalah proses 2 if. Yang terakhir, terdapat satu output, yaitu max. Max itu adalah nilai terbesar yang akan kita cari. Ini outputnya, max. Oke, finish. Analisis flowchart-nya sudah selesai, saatnya kita membuat program. Sebelum membuat program, kita harus mengetahui langkah-langkahnya dulu. Yang pertama, yang jelas membuka aplikasi Java NetBeans. Yang kedua, pastikan sudah ada Java application. Di sini sudah ada Java application. Kemudian, buat package baru dengan nama percabangan _if_else. Di sini saya sudah membuat package baru yang saya beri nama percabangan _if_else. Kemudian, buat gframe dengan nama mencari _nilai terbesar. Di sini juga saya sudah membuat gframe baru. Nah, untuk nama-nama ini disesuaikan dengan program yang akan kita buat ya. Yang terakhir, yaitu desainlah gframe berdasarkan flowchart. Jangan lupa flowchart kita tadi seperti ini. Maka kita harus mendesain seperti yang ada di flowchart. Oke, baiklah. Mari kita mulai tutorialnya. Kita buka aplikasi Java NetBeans. Nah, di sini saya sudah menuliskan gambaran kasar untuk mencari nilai terbesar. Untuk mencari nilai terbesar dengan program percabangan if-else, kita akan memasukkan nilai 1, nilai 2, nilai 3, kemudian kita cek, dan nanti kita akan tahu hasilnya, yaitu nilai terbesarnya. Untuk itu, kita melakukan penambahan coding. Nah, penambahan coding ini berada di source. Kenapa harus ditambahkan? Karena jika tidak ditambahkan, maka program ini tidak akan terjalankan. Untuk penambahan itu, di sini kita mengubah variabelnya menjadi JTX_nilai 1. Yang di bawahnya sama, JTX_nilai 2. Hanya berubah nilainya saja. Yang ketiga, yang pasti JTX_nilai 3. Oke, untuk ini kita juga rubah. Ini BTN_check. Kenapa BTN? Karena di sini kita pakai button ya. Button ini kita pakai button. Untuk seperti tulisan-tulisan ini kita pakai label. Nah, ini untuk pengisiannya kita pakai text field. Oke, untuk selanjutnya, jangan lupa yang terakhir untuk nilai terbesarnya, kita rubah juga variabelnya menjadi JTX_max. Kenapa max? Karena kita akan mencari nilai terbesar. Max adalah terbesar. Oke, untuk selanjutnya, kita akan memasukkan nilai-nilai yang ada di sini ke source.
Caranya adalah klik kanan, event, action, dan action perform. Oke, semuanya kita alihkan ke search. Oke, sama caranya semuanya ya, jangan lupa. Klik kanan, event, action, action perform. Sampai bawah. Oke, untuk yang terakhir ini sama juga. Baiklah. Di sini saya sudah memasukkan semuanya ke search. Jadi sekarang kita bisa menambahkan coding di search. Untuk menambahkan coding, kita akan menambahkannya di bawah btn_check. Kenapa kita menambahkannya di situ? Karena di btn_check kita akan menaruh inputannya. Oke, dari awal sampai akhir ya. Jadi di sini berdasarkan flowchart, langkah pertama adalah deklarasi variabel, yaitu tadi bisa kita lihat di flowchartnya int nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan max. Di sini mari kita tulis int nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan max. Untuk selanjutnya kita masukkan inputnya. Inputnya yaitu yang tadi yang ada di flowchart. Inputnya nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Nilai satunya kita gunakan integer dot value of Nah, di sini kita gunakan variabel yang ada di nilai 1 tadi, yaitu JTX underscore nilai 1. Dot get text. Setelah itu kita menulis nilai 2. Nah, karena sama, jadi kita di sini bisa mengkopinya dan kita paste. Di sini kita ganti angka 2 karena yang akan kita masukkan adalah nilai kedua. Kemudian di bawahnya juga di sini kita tulis nomor nilai 3. Oke. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan proses kondisi. Prosesnya tadi sesuai flowchart ialah 2 if. Ini yang dimaksud 2 if ya, ini 1, ini 2, dan ini proses-prosesnya memasukkan nilai. Gimana prosesnya? If dalam kurung nilai 1 lebih dari nilai 2 dan nilai 1 lebih dari nilai 3. Oke. Untuk selanjutnya max sama dengan nilai 1. Berikutnya kita akan
memasukkan else if sama, karena ini sama, kita bisa mengkopinya juga agar lebih cepat. Oke. Untuk formatnya itu nilai 2 lebih dari nilai 1. Dan nilai 2 lebih dari nilai 3. Oke. Untuk selanjutnya, jangan lupa max sama dengan nilai 2. Di sini kita tulis juga else max sama dengan nilai 3. Baiklah, setelah itu kita akan menulis, karena prosesnya sudah selesai. Setelah proses selesai, maka kita akan membuat output. Outputnya tadi apa? Bisa kita lihat di flowchart yang tadi. Outputnya yaitu max atau nilai terbesar. Maka dari itu kita di sini menulis JTX underscore max, karena kita tadi menulis variabelnya itu JTX underscore max dot set text dalam kurung string dot value of dalam kurung max. Baiklah, di sini kita sudah sampai pada outputnya. Untuk mengetahui apakah ini benar semua atau tidak, kita harus mengecek ulang, yaitu perhatikan. Biasanya kalau pengisian codingnya salah, maka di sini lampu-lampu ini berwarna merah. Nah, di sini tidak ada lampu yang berwarna merah, berarti sudah dipastikan bahwa coding-coding ini benar. Untuk membuktikannya, kita lakukan run. Run bisa klik kanan dan run file, atau di keyboard kita bisa klik Shift plus F6. Coba kita run ya. Apakah berhasil atau tidak? Mari kita tunggu bersama-sama. Oke, coba kita masukkan. Kita masukkan nilai ke 1, misalnya 67. Nilai kedua misalnya 89. Nilai ketiga misalnya 80. Nah, seharusnya nilai terbesarnya berarti 89 ya. Kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, benar sekali 89. Berarti coding kita benar dan programnya berjalan. Baiklah. Kita kembali ke desain. Nah, karena di sini desainnya masih masih kurang bagus menurut saya. Jadi saya akan merubah-rubahnya menjadi lebih berwarna dan fontnya akan saya rubah juga. Tara, saya sudah membuat ini lebih berwarna. Gimana caranya? Penasaran? Ya, tinggal klik di sini dan klik kanan, lalu properties. Nah, di sini kita terserah mau edit sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi kalau misalnya saya ini mengedit backgroundnya menjadi hijau, ini saya mengeditnya lewat sini background. Nah, di sini bisa kita pilih ya sesuai selera kita. Untuk tulisan-tulisan ini juga kita bisa edit loh di properties juga. Nah, di sini tempat mengedit tulisan. Nah, ini terserah kita mau edit seperti apa.
karena saya suka warna seperti ini, jadi saya edit seperti ini. Coba sekali lagi kita run ya, nanti kita bandingkan bagaimana yang sebelumnya dan yang sekarang. Oke, baiklah, kita run sekarang memakai keyboard ya, jadi Shift plus F6. Coba kita lihat apakah berhasil. Oke, coba misalnya 78, nilai 2 nya 46, yang nilai 3 nya 90, jadi nanti nilai terbesarnya harusnya 90. Kita cek. Oke, 90. Nah, kita bandingkan sekarang dengan yang ini tampilannya. Tuh, bisa kelihatan kan tampilannya lebih menarik yang mana? Kalau saya sih lebih suka yang berwarna ya. Nih, bisa dilihat kan? Ya tergantung selera lah, selera masing-masing. Oke, mungkin itu tadi ya untuk program percabangan if else mencari nilai terbesar. Semoga video ini bermanfaat dan dapat langsung dipraktekkan di rumah masing-masing. Jika kalian sedang mendapatkan tugas membuat aplikasi Java, NetBeans, atau memang ingin mencoba-coba coding, ya kalian bisa langsung mencobanya di rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Saya akhiri. Mohon maaf bila saya ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.